Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, punya posisi strategis di persimpangan Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Tapi, apakah posisi strategis ini bisa mengundang kekuatan militer asing masuk ke tanah air? Belakangan ini, dua negara besar, Rusia dan China, dikaitkan dengan isu pendirian pangkalan militer di Indonesia. Rusia disebut-sebut ingin menggunakan Lanut Manuhua di Biak, Papua. Sementara laporan Pentagon menuding China berencana membangun fasilitas logistik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa jadinya kalau suatu hari, pesawat tempur asing parkir di langit Papua? Atau kapal perang negara besar bersandar tenang di pelabuhan Indonesia? Ini bukan fiksi ilmiah. Isu soal pangkalan militer Rusia dan China di Indonesia sempat bikin heboh. Tapi, benarkah itu hanya rumor? Atau ada agenda besar yang belum kita sadari? Secara teori, ada beberapa manfaat dari kerjasama militer dengan Rusia atau China. Pertama, alih teknologi dan pelatihan militer. Indonesia bisa mendapatkan akses ke sistem senjata canggih dan pelatihan tempur kelas dunia. Kedua, penguatan infrastruktur dan ekonomi lokal. Pembangunan pangkalan berarti investasi besar, bandara, pelabuhan, logistik. Ini bisa menggerakkan ekonomi daerah. Ketiga, keseimbangan geopolitik. Dengan merangkul kekuatan non-barat, Indonesia bisa menjaga posisi tawar terhadap negara seperti AS dan sekutunya. Tapi di balik potensi itu, ada risiko besar yang tidak bisa diabaikan. Pertama, pelanggaran terhadap konstitusi. Undang-undang kita melarang pangkalan asing di wilayah Indonesia. Ini soal kedaulatan, bukan sekadar politik. Kedua, ancaman diplomatik dan konflik regional. Jika Indonesia terlihat condong ke Rusia atau China, bisa memicu respons keras dari negara barat. Bahkan ASEAN bisa terpecah. Ketiga, Indonesia bisa jadi target perang. Dalam konflik global, pangkalan asing bisa berubah jadi sasaran serangan. Pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif. Menlu menegaskan, wilayah RI tidak akan dijadikan pangkalan militer asing. Menurut para pakar, ini langkah tepat. Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas di kawasan. Rusia dan China mungkin menawarkan kerjasama, tapi Indonesia tetap harus berpijak pada prinsip berdaulat, bebas, dan aktif. Kita bukan wilayah proksi, kita adalah negara pemimpin di kawasan. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita mengontrol jalur laut strategis dunia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur antara Samudra Hindia dan Pasifik. Siapapun yang menguasai wilayah ini, bisa mengatur denyut nadi logistik global. Tidak heran jika negara-negara besar berminat mendekat, meski tidak mengakui secara terbuka. Dalam dunia multipolar hari ini, netral bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatan Indonesia menjadi penengah, bukan perantara kepentingan asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia konsisten menolak kehadiran pangkalan militer asing dalam bentuk apapun, untuk menjaga prinsip politik luar negeri bebas, aktif dan integritas nasional. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective.